terkadang syaitan bekerja sama dengan tukang ramal dan tukang sihir, terkadang mereka menyebutkan berita yang benar. Ketika memang benar-benar para pencuri berita ini telah menyampaikan kepada tukang ramal dan dukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita duduk di majelis ini, di masjid ini, dalam rangka untuk belajar sama-sama membahas berkaitan tentang hak Allah yang paling utama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan larangan Allah yang paling utama, yaitu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih membahas kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad At-Tamimi, dan kita sampai di bab yang ke-26. Bab yang ke-26 tentang babu ma jaa fil kuhani wa nahwihim. Bab tentang penjelasan yang datang berkaitan tentang para dukun dan yang semisalnya. Maka di sini kalau kita perhatikan kitabnya, penulis menyebutkan fil kuhan, berkaitan dengan membahas para dukun dan yang semisalnya. Maka kalimat kuhan ini adalah bentuk jamak atau bentuk plural ya, dari kalimat kahin yang maknanya adalah dukun. Berarti kalau kuhan itu jamak, maka maknanya adalah para dukun. Pembahasan ini sangat penting berkaitan dengan perkara akidah atau tauhid, karena berkaitan juga dengan negeri kita, tanah air kita, yang mana terdapat banyak dukun, yang berbagai model ya, berbagai pakaian dan seterusnya, bahkan dikemas dengan cara modern, namun prakteknya adalah dukun, tetap namanya adalah dukun yang kita bahas sekarang. Bahkan saking banyaknya dukun dan peramal ya di Indonesia ini, di negeri kita ini, sampai ada yang dikirim ke luar negeri ya, dukun-dukun tersebut. Maka Syekh Muhammad At-Tamimi membawakan bab ini berkaitan dengan masalah dukun, yang mana sebelumnya dibahas berkaitan dengan sihir. Nah, pembahasan sebelumnya bab ke-25 ini berkaitan dengan masalah sihir dan penyihir. Nah, bab setelahnya berkaitan dengan dunia perdukunan, karena ada kaitannya, ada kesamaannya antara penyihir dan dukun. Persamaannya adalah karena kedua-duanya ya, antara dukun dengan penyihir ini terkadang menggunakan bantuan jin dan syaitan.
Kalau penyihir rata-rata kebanyakannya mereka menggunakan bantuan jin dan syaitan. Kalau dukun itu terkadang ya mereka juga menggunakan bantuan jin dan syaitan. Adapun perbedaannya ya kalau sihir rata-rata ya mereka menggunakan bantuan jin dan syaitan yang digunakan untuk menyihir korbannya ya seperti membuat sakitkah, membuat terbunuhkah ya atau yang menjadi benci asalnya cinta dan seterusnya. Ya, ini adalah sihir ya. Adapun dukun ya ini berkaitan dengan meramal masa depan, berkaitan dengan ramalan masa depan. Jadi kalau kalau penyihir ini berkaitan dengan objek yang dia sakiti, yang dia berikan mudarat ya, entah seperti penyakit ya, entah seperti membunuh dan seterusnya. Berbeda dengan peramal ya, maka kalau peramal atau dukun ya, maka dia berkaitan dengan meramal masa depan, berkaitan dengan meramal masa depan. Itu maksudnya adalah mereka mengaku mengetahui perkara yang gaib, berkaitan dengan masa depan. Kemudian, nah bahkan saking suburnya dukun dan peramal, bahkan tukang sihir di Indonesia ini, tempat ini ya, bahkan terdapat banyak paguyuban atau perkumpulan para dukun. Kan kemarin sudah ada kasus yang viral itu. Bahkan mereka punya pengacara, punya punya serikat atau perkumpulan ya, perkumpulan dukun se-Indonesia. Nah, jadi ini seakan-akan dilegalkan ya. Padahal ini sangat erat berkaitan dengan masalah akidah. Betapa banyak dukun-dukun yang di luar sana yang mana mereka mengetahui perkara yang gaib dan yang berkaitan dengan masa depan. Kemudian para ikhwas sekalian, nah ramalan-ramalan yang ada di zaman sekarang apakah memang benar ya? Artinya berkaitan dengan syaitan atau jin yang mereka bisa mendengar berita dari langit, apakah memang benar yang mereka ramal ini benar para dukun ini? Maka dalam sebuah hadis ya bahwasanya para dukun itu bisa meramal dengan bantuan jin ya, dengan bantuan jin. Ini sebagaimana dalam sebuah hadis ya yang disebutkan dari sahabat Abu Hurairah, hadisnya sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda berkaitan dengan ramalan dukun yang terkadang benar. Kenapa? Karena dia minta bantuan dari syaitan, yang mana syaitan bisa mencuri berita atau kabar dari langit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan, "Idza qadallahu al-amra fis sama", apabila Allah memutuskan atau mentakdirkan sebuah perkara di langit, darabatil malaikatu bi ajnihatiha khudaan liqaulih, maka para malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena tunduk terhadap firman Allah Subhanahu wa taala dan putusan tersebut. Ka'annahu silsilatun ala safwan, seakan-akan seperti suara gemerincing rantai di atas batu. Fa idza fuzzi'a an qulubihim, dan apabila dibuat ketakutan pada hati-hati malaikat ini, qalu, maka mereka mengatakan, madza qala rabbukum, apa yang telah difirmankan atau dikatakan oleh Rabb kalian? Maka mereka menjawab, qalu lilladzi qala al-haqq, mereka menjawab perkataan yang benar, wa huwal aliyul kabir, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Fayasma'uha mustariqus sam'i, maka jin-jin pencuri berita itu mendengarkan berita tersebut. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sebuah perkara, kemudian didengar oleh para jin dan syaitan. Kemudian wa mustariqus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'din wa wasafa Sufyan bi kaffihi faharafaha, dan pencuri berita ini, pencuri dengar ini dari kalangan syaitan ini seperti ini, sebagiannya di atas sebagian yang lain.
Lalu salah satu perawi dari hadis ini, Imam Sufyan, beliau mensifatkan dengan telapak tangannya lalu memiringkannya. Bagaimana bentuk syaitan mencuri kabar dari di atas langit. Lalu beliau memiringkan telapak tangan beliau seperti ini kan. Nah, jadi seperti ini. Jadi syaitan itu dia estafet lah, ya. Mendengarkan atau mencuri berita yang ada di atas langit ketika Allah mentakdirkan sesuatu. Wabaddada baina asabihi, dan beliau memiringkan, ya, merenggangkan di antara jari-jarinya. Jadi seperti ini. Jadi malaikat syaitan itu ketika mereka mencuri berita maka dengan estafet, ya. Tidak terbang dari bawah ke atas enggak, tetapi dia sebagian di atas sebagian yang lain. Fayasma'ul kalimah fayulqiha ila mantah. Lalu syaitan tadi, jin tadi, mendengarkan kalimat tersebut, lalu dia dilemparkan kepada orang yang ada di bawahnya. Jadi jin yang ada di atas maka memberikan kabar kepada jin yang berada di bawah, estafet seperti itu. Tsumma yulqihal akhar. Kemudian dilemparkan lagi, diberikan lagi berita tadi kepada yang lain. Ila man tahtahu, kepada jin yang berada di bawahnya. Hatta yulqiyaha ala lisani sahir awil kahin. Sampai yang berada di atas ke bawah, sampai kepada lisannya tukang sihir atau dukun. Farubbama adraka syihabu qabla an yulqiyaha. Maka betapa banyak, ya, bintang, ya, yang mana bintang ini mengenai jin tersebut sehingga dia tidak sempat memberikan kabarnya kepada jin yang berada di bawah. Kemudian jadi terkena api, bukan bintang, ya. Jadi yang si pencuri ini, si jin ini, dia terkena api sebelum sempat menyampaikan berita kepada orang yang berada di bawahnya. Jadi ketika ada semacam meteor lah atau apa benda langit yang mengeluarkan api yang panas, maka di antara fungsinya adalah mereka mengenakan kepada para pencuri ini, para jin ini, sehingga tidak sempat memberikan beritanya kepada yang berada di bawahnya. Wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu. Dan terkadang, ya, jin itu bisa menyampaikan berita sebelum terkena api tersebut. Fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbah. Ketika sampai, lalu dengan berita yang didengarnya, itulah tukang sihir atau dukun menambah dengan 100 kedustaan. Jadi ketika sampai maka ditambah dengan banyak kedustaan. Misal yang sampai cuma 1 namun ditambah dengan 100 kedustaan. Fayuqal, ya, maka dikatakanlah, alaysa qad qala lana yauma kadza wa kadza. Bukankah pada hari ini dan hari itu dia telah mengkabarkan kepada kita bahwa akan terjadi demikian dan demikian. Nah, kata orang-orang yang mendatangi dukun atau tukang sihir. Fayusaddaqu bitilkal kalimatil lati sami'a minas sama. Akibat dari yang diucapkan oleh tukang sihir tadi, maka tukang sihir dan dukun itu pun dipercaya karena satu kalimat yang dia telah didengarnya dari langit tersebut. Jadi ketika ternyata sampai kepada mereka satu kalimat, namun yang mereka tambahkan 100, yang benar 1, akhirnya orang-orang banyak datang dan percaya kepada dukun dan tukang sihir tadi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya secara asal tukang sihir atau dukun itu pendusta. Dari banyaknya berita yang mereka
ucapkan, yang mereka sampaikan kepada orang yang bertanya kepada mereka, maka terkadang benar namun banyak dustanya. Sehingga dukun dan tukang sihir ini tidak boleh dipercaya karena kita tidak tahu yang mana yang benar, yang mana yang dusta. Dari satu yang benar misalnya, ada yang ketika meramal benar, ya, terjadi demikian. Ya memang karena dia mendengarkan dari syaitan yang mencuri dari langit, berita dari langit. Namun ternyata dia tambah syaitan tadi, tukang sihir tadi, dengan banyak dusta. Kemudian pada ikhwas sekalian, nah ini menunjukkan bahwasanya terkadang syaitan bekerja sama dengan tukang ramal dan tukang sihir, terkadang mereka menyebutkan berita yang benar. Ketika memang benar-benar para pencuri berita ini telah menyampaikan kepada tukang ramal dan dukun. Namun tadi sangat sedikit yang benar, banyak dusta dan bohongnya. Kemudian para ikhwas sekalian, ini masih mukadimah berkaitan dengan masalah dukun. Para ulama menjelaskan bahwa terdapat 3 kondisi, ya, terkait mencuri berita dari langit. Ada 3 kondisi terkait pencurian dari syaitan berita dari langit. Kondisi pertama, sebelum Nabi diutus, sebelum Nabi kita Muhammad SAW diutus. Maka pada zaman tersebut, sebelum Nabi kita Muhammad SAW diutus, pencurian berita di atas langit sangat banyak terjadi. Sangat apa? Banyak terjadi. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang dukun. Pernah ditanya tentang dukun dan peramal. Ada salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, innahum yuhaddithuna ahyanan bisyai'in fayakunu haqqan." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tilkal kalimah minal haqq yakhtafuha minal jinni fayaqurruha fi udhni walihi fayakhlituna ma'aha mi'ata kadzbah." Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Ada salah seorang sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sesungguhnya mereka para dukun ini, tukang ramal ini berbicara kepada kami terkadang dengan sesuatu yang benar." Nah, kata si sahabat ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Itu adalah kalimat yang benar, yang dicuri oleh jin." Yang dicuri oleh jin. Kemudian jin ini memperdengarkan, mengkabarkan ke telinga wali-wali mereka, para dukun, para peramal, lalu mereka tambahi kebenaran tersebut dengan 100 kebohongan. Jadi memang terkadang mereka benar. Ya, kenapa demikian? Karena tadi ketika mereka mencuri, ya, saat sebelum Nabi SAW diutus, maka mereka banyak mencuri, namun ternyata banyak juga dustanya dan bohongnya. Makanya berkaitan dengan ramalan orang terdahulu, terkadang ada benarnya. Contoh di zaman Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun punya peramal yang mana mengkabarkan kepada Fir'aun akan lahir seorang anak laki-laki yang mana akan menghancurkan kerajaanmu. Akhirnya apa? Fir'aun memerintahkan bala tentaranya untuk membunuh anak laki-laki. Kenapa demikian? Karena Fir'aun punya tukang ramal, yang mana tukang ramal ini punya jin, yang ternyata jin ini mencuri berita dari langit sehingga mengkabarkan kepada peramal Fir'aun akan lahir seorang laki-laki yang akan menghancurkan dan meruntuhkan kerajaannya. Akhirnya apa? Fir'aun menyuruh bala tentaranya untuk membunuh anak laki-laki. Kenapa demikian? Karena beritanya benar, ya. Jin mencuri berita. Kemudian disampaikan kepada peramalnya, akhirnya terjadilah peristiwa banyak pembantaian anak laki-laki yang lahir kemudian dibunuh dan disembelih. Nah, karena akan menjadi musuh dan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Itu terjadi kapan? Sebelum Nabi SAW diutus. Sangat banyak terjadi pencurian berita di atas langit. Kemudian kondisi yang kedua, ketika Nabi SAW diutus. Tadi kan sebelum beliau diutus. Kondisi kedua, ketika Nabi SAW
diutus menjadi nabi dan rasul. Nah, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam diutus ya, ketika beliau berumur 40 tahun, diangkat jadi nabi dan rasul. Maka tidak ada pencurian berita yang terjadi. Tidak apa? Tidak ada pencurian berita yang terjadi di atas langit. Kenapa demikian? Dikarenakan wahyu turun kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh ada yang mencuri berita dari langit. Ini sudah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus. Maka ini berkaitan dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an. Maka ketika Allah menurunkan Al-Qur'an melewati perantara Jibril, maka berita yang ada di langit maka tidak bisa dicuri. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya bisa dicuri, maka bisa berdampak dengan tercampurnya atau ditambah-tambahnya wahyu yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam surah Jin, ya, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan jin. Jin mengatakan wa anna lamasna as-samaa fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Wa anna kunna naqudu minha maqa'ida lis-sama' famay yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Kata jin mengatakan, dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Ini kapan? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Dan sesungguhnya kami, kata jin tadi, dulu dapat menduduki beberapa tempat di langit tersebut untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang ketika Rasulullah diutus, siapa yang mencoba mencuri dengar pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakar si pencuri tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ya melewati atau melalui para malaikat yang menjaga yang berada di langit, ketika ada yang ingin berusaha mencuri berita dari langit, maka mereka akan dipanah dengan panah-panah api. Maka ini menunjukkan bahwasanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, maka tidak bisa lagi mencuri berita-berita dari langit. Kemudian kondisi yang ketiga, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Setelah apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Maka setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, para ulama mengatakan bahwa para jin bisa melakukan pencurian berita, namun sangat sedikit. Kalau yang pertama tadi sebelum Nabi diutus, itu sangat banyak pencurian berita. Kemudian ketika Nabi diutus, maka tidak bisa lagi dicuri. Kemudian yang ketiga, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia, masih bisa, namun dengan jumlah yang sangat sedikit. Bahkan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan tentang pencurian berita di langit setelah Nabi meninggal dunia, kada yabmahillu. Apa maknanya? Hampir-hampir tidak bisa dicuri. Namun masih bisa, tapi dengan jumlah yang sangat sedikit. Kemudian para ikhwas sekalian, nah, kalaupun seandainya ya mereka bisa mencuri setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka tadi jumlahnya sangat sedikit, sangat jarang. Kemudian ketika ada yang meramal, ya di zaman sekarang setelah Nabi meninggal dunia, tentu ramalannya banyak dusta dan banyak bohongnya. Maka di sini Syekh Muhammad At-Tamimi membawakan bab tentang dukun ini setelah bab tentang sihir sebelumnya, karena dalam lafaz hadis disebutkan bahwa terkadang penyihir juga peramal. Kan bab sebelumnya adalah tentang penyihir, bab setelahnya adalah tentang peramal. Maka apa hubungannya terkadang penyihir sekaligus peramal? Dia menyihir
memberikan mudarat kepada orang lain, ya, memisahkan suami istri kah, ya, membuat benci kah, membuat suka kah, membuat sakit kah, membuat meninggal kah, ini adalah gawiannya tukang sihir. Adapun dukun, maka gawiannya apa? Dia meramal. Dia meramal, mengetahui perkara yang gaib. Maka terkadang ada penyihir sekaligus peramal. Terkadang dia cuma peramal, bukan penyihir. Terkadang dia cuma penyihir saja. Sehingga masih ada kaitannya bab ini dengan bab yang sebelumnya. Karena tadi terkadang penyihir bisa sekaligus sebagai peramal. Kemudian para ikhwas sekalian, nah dukun atau kahin tadi atau peramal tadi ya, memiliki beberapa cara yang menyebabkan mereka bisa meramal dengan berbagai macam metode. Ada beberapa metode yang mana mereka mengaku bisa meramal. Di antaranya adalah meramal dengan melihat garis tangan. Nah, meramal dengan melihat garis tangan. Ini prajakian ya. Mungkin pian bahari seperti itu. Kalau garis tangannya misalnya apa ya dilihat, maka ini perejekian jar. Maka ini dusta benar. Karena ada hubungannya antara garis tangan dengan banyak rizki. Ternyata ramalannya benar. Apakah kita benarkan? Maka jawabannya tidak. Memang sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Terkadang banyak juga tangan yang sama dengan tangannya tapi dia tidak sugih, tidak kaya, ya. Kadang benar, ya memang takdir Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh dibenarkan. Nah, ini banyak kita jumpai seperti itu. Orang yang mengaku tahu masa depan kita dengan melihat apa? Garis yang berada di tangan. Dari mana ilmunya? Dari mana dalilnya? Seseorang bisa mengetahui nasib dia, rezeki dia, jodoh dia, apa yang terjadi berikutnya dengan garis tangan. Kan Allah menciptakan demikian, ya. Maka ini tidaklah dibenarkan. Terkadang kanakan, terkadang ada orang yang membaca zodiak macam-macam, ini tidak boleh demikian, berkaitan dengan meramalkan nasib, ya. Kemudian di antara metode meramal juga adalah dengan melihat tanggal lahir. Lahirnya tanggal berapa, ya, kemudian bulan apa, lalu dikaitkan dengan ilmu perbintangan, ya. Ilmu apa? Perbintangan, ya. Maka ini kita juga bahas bab sebelumnya berkaitan dengan meramal, maka dengan bintang, ya. Maka dengan bintang, garis bintang seperti apa, ya, perkumpulan bintang seperti apa, lalu dia ramalkan. Kemudian di antara metode meramal juga dengan melihat golongan darah. Nah, ulun kada tahu nih apakah ada, ya, di tempat kita, ya. Ini kalau di kitab-kitab disebutkan di antara metode meramal adalah dengan melihat golongan darah. Ada juga dukun yang meramal dengan melihat mangkok, ya, yang berisi kopi kah atau teh kah dan sejenisnya. Ini kita tidak tahu juga caranya bagaimana mereka meramal dengan kopi dan seterusnya. Ada juga ini yang dikemas modern, ya, dikemas seakan-akan kemajuan, yaitu meramal dengan kartu. Ini banyak, ya, meramal dengan kartu. Para artis, ya, minta diramalkan dengan kartu, nasib mereka, jodoh mereka. Bahkan di antara mereka sangat percaya dengan ramalan kartu, ya. Ketika misalnya kartunya banyak, dipilih salah satu. Oh, ternyata nanti ininya baik, ininya bagus, macam-macam. Maka ini juga tidak dibenarkan, meramal dengan kartu. Kemudian ada juga yang meramal dengan garis di tanah, ya. Kemudian juga ada yang meramal dengan tulisan. Misal kita tanda tangan, ya. Kita membuat tanda tangan lalu dia ramal. Ini kayaknya orangnya seperti ini, maka ini juga tidak dibenarkan. Ada juga yang meramal dengan tanda lahir, ya. Kemudian ini juga banyak metode meramal dengan huruf abjad. Metode apa? Meramal dengan huruf abjad yang terputus-putus, ba, jim, ha, kho, ya. Kemudian atau dengan angka, atau seseorang yang meramal, ya, abjad, kemudian dia ramalkan, dia rubah dengan angka tertentu. Misalnya abata diganti dengan 1, 2, 3, ya. Maka ini juga termasuk metode seseorang ingin meramal. Sama kayak orang yang ingin main judi, main togel, ya, main togel. Terkadang mereka minta ramalkan dengan siapa supaya menang, ya, macam-macam. Aneh-aneh terkadang, ya. Betakon lawan orang gila, angka berapa aja?
Itu terjadi ya. Kan mereka acak orang gila, random dia. Ngomongnya demikian, oh ini bisa menang nih. Nah, seperti itu ya, terkadang dengan angka-angka tertentu. Kemudian para ikhwas sekalian, nah ini banyak terjadi berkaitan dengan meramal dengan huruf ini. Entah dia bikin garis garis lurus, vertikal, horizontal, intinya dengan huruf atau angka-angka. Dan meramal dengan jenis seperti ini, ya, dengan abjad seperti ini banyak digunakan oleh ahli falsafat. Orang-orang ahli falsafat yang mana mereka kalau meramal dengan abjad. Dan mereka ini yang meramal dengan abjad ini pernah dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahkan beliau menantang mereka ya untuk mubahalah. Nah, jika mereka bisa meramal masa depan dengan ilmu tadi. Mubahalah itu misalnya seperti ini. 2 orang. Seorang menuduh, satunya misalnya berzina. Lalu yang dituduh berzina, dia tidak mengaku. Lalu ditantang mubahalah. Kamu bersumpah dengan nama Allah, kamu tidak berdusta. Kalau kamu berdusta, maka kamu dapat azab Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya mubahalah. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah membantah mereka, bahkan diajak mubahalah, ditantang oleh beliau bermubahalah. Kalau kamu benar bersumpah dengan nama Allah, ilmu yang kamu miliki benar, bisa meramal dengan abjad tadi, maka kamu bermubahalah, silakan bersumpah. Kalau kamu bohong, maka kamu mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Tentu mereka tidak berani ketika diajak mubahalah. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menyebutkan berkaitan dengan sikap Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika ada seseorang yang bisa meramal ya dengan abjad dan seterusnya. Kata Ibnu Hajar, waqad tsabata an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma az-zajru an addi abi jad wal isyarah an abjad wal isyarah ila anna dzalika min jumlatis sihri wa laysa dzalika bi ba'idin fa innahu la aslalahu fi syariah. Dan telah valid dari Abdullah bin Abbas bahwa beliau melarang keras dari menghitung-hitung huruf abjad, dan beliau mengisyaratkan bahwa yang demikian termasuk bagian dari sihir. Dan hal ini tidaklah jauh dari kebenaran karena hal tersebut tidak ada dasarnya dalam syariat. Mungkin yang meramal dengan abjad tadi di tempat kita sedikit. Tetapi orang banyak membuat jimat dan rajah dengan potongan-potongan huruf tertentu. Bahkan dengan potongan angka tertentu. Misalnya kalau ingin menarik rezeki, dihindarkan dari bala, tulis angka sekian-sekian. Nah, angka yang terputus-putus, kadang terbalik ya, kadang dicampur dengan huruf tertentu. 1, 4, ba, dal, jim misalnya. Ini apa ini? Kita kan nggak tahu maknanya apa. Ya. Ini ada kitabnya Ustadz. Kalau ada kitabnya belum tentu benar. Dalilnya dari mana? Ya. Jadi ketika orang menyurung kitab lawan kita, ini kitabnya tentang raja, tentang jimat, membuat jimat macam-macam. Lalu kita lihat, di situ cuma disebutkan berkaitan dengan cara bikin jimat, cara bikin raja. Dalilnya dari mana? Tidak ada dalilnya. Bahkan ada salah satu kitab yang sering digunakan oleh orang ketika ingin membuat jimat atau rajah tertentu, ternyata itu adalah kitabnya para peramal dan tukang sihir. Ada nama kitabnya ya. Jadi terkadang kalau berbahasa Arab, kitab kuning pasti benar enggak? Ya. Kita lihat pengarangnya siapa, apakah dia menyebutkan dalil berkaitan dengan membuat jimat tadi, membuat rajah tadi, ya. Terkadang isinya macam-macam aneh-aneh, bentuk segitiga, bentuk bulat, macam-macam, maka ini tidak dibenarkan. Membuat jimat ya untuk menarik sebab rizki dan seterusnya, maka ini juga tidak dibenarkan.
Kemudian para ikhwas sekalian, tadi ulun sebutkan bahwa metode seseorang dalam meramal cukup banyak ya. Di zaman dulu ada yang dengan garis tangan tadi, di zaman sekarang pun juga demikian dengan kartu dan seterusnya, maka ini juga tidak dibenarkan bahkan diharamkan dalam syariat. Kemudian para ikhwas sekalian, nah dari beberapa metode cara meramal tadi, apakah yang meramal ini, yang dukun ini ketika meramal disebutkan hukumnya adalah kafir ataukah tidak? Maka ketika dia meramal dengan metode tertentu, maka dia keluar dari Islam disebabkan dua sebab. Entah bagaimana cara dia dalam meramal. Maka dia ketika meramal, maka dikatakan dia keluar dari Islam. Syirkul akbar, syirik besar. Ada dua sebab. Sebab yang pertama adalah karena dia minta bantuan jin. Sebab yang pertama karena dia minta bantuan jin. Ya, ketika meramal, maka dia minta bantuan kepada jin. Kemudian sebab yang kedua, karena yang meramal ini dia mengaku mengetahui perkara yang gaib. Maka tidak boleh menandingi Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah lah satu-satunya yang mengetahui perkara gaib. Maka orang yang bisa meramal masa depan adalah berkaitan dengan perkara gaib. Maka ketika dia mengaku berarti dia menyandingkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama bisa mengetahui perkara gaib, sehingga dia melakukan syirik akbar dan keluar dari Islam. Maka barang siapa yang mengaku mengetahui perkara gaib, maka mereka telah kufur karena menyamai Allah Subhanahu wa taala dalam mengetahui perkara-perkara yang gaib. Nah, sekarang kita bahas berkaitan dengan ilmu gaib. Maka firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, tidak ada suatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Kemudian ulama menyebutkan ilmu gaib terbagi menjadi dua. Ilmu gaib ada dua macam. Yang pertama adalah al-ghaibul mutlak, gaib secara mutlak atau gaib mutlak. Yang kedua al-ghaibun nisbiyu, gaib nisbi. Yang pertama gaib mutlak, yang kedua gaib nisbi. Gaib mutlak ya, ini hanya Allah yang tahu dan tidak ada satupun makhluknya yang diberitahu. Hanya Allah yang tahu dan makhluknya tidak ada yang tahu dan diberitahu. Bahkan nabi dan malaikat pun tidak diberitahu. Seperti kapan terjadi hari kiamat. Maka ini adalah gaib mutlak, hanya Allah yang tahu dan makhluknya satupun tidak dikasih tahu. Bahkan nabi dan malaikat pun. Seperti apa? Seperti tentang kapan terjadinya hari kiamat. Memang dalam hadis Allah mengkabarkan kepada Nabi Muhammad SAW harinya hari Jumat. Tapi Jumat kapan? Maka tidak dikasih tahu. Maka tidak diberitahu. Dan Allah ketika memberitahukan kepada Rasulullah SAW berkaitan dengan perkara-perkara gaib, maka itu termasuk bagian dari wahyu kepada siapa? Rasulullah SAW. Dan Rasul tidak mengaku mengetahui perkara yang gaib. Kemudian, di antara dalilnya bahwasanya di antara bagian gaib mutlak adalah kepastian kapan terjadi hari kiamat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat, kapan terjadi? Maka katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat tersebut
ada pada Tuhanku, bukan pada aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara dalil yang lain adalah berkaitan dengan ghaib mutlak tadi, kepastian hari kiamat itu disebutkan dalam hadis Jibril. Ketika Jibril alaihissalam menjelma dengan bentuk seorang laki-laki yang sangat hitam rambutnya, sangat putih bajunya, tidak kelihatan bekas safar, ya, maka dia mengajarkan iman, Islam dan ihsan. Setelahnya dia bertanya tentang hari kiamat. Maka Nabi menjawab, mal mas'ul anha bi'alama minas sa'il. Kata Rasulullah SAW, tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada orang yang menanyakan. Intinya adalah Nabi tidak mengetahui berkaitan dengan kepastian hari kiamat. Sehingga ghaib mutlak ini, berkaitan dengan hari kiamat, maka hanya Allah lah yang mengetahui. Sehingga ketika seseorang mengatakan hari kiamat begini-begini, 300 tahun lagi, misalnya 1000 tahun lagi, maka dia sama dengan peramal yang mengaku mengetahui perkara ilmu ghaib. Maka ilmu ghaib terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah ghaib mutlak. Maka ghaib mutlak ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu dan tidak ada satu makhluk pun yang tahu, ya. Contohnya adalah seperti tentang kapan terjadi hari kiamat. Maka tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu ghaib nisbi. Maka maknanya adalah mengetahui sebagian dan tidak mengetahui sebagian yang lain. Perkara gaib yang mengetahui sebagian dan tidak mengetahui sebagian yang lain. Seperti berkaitan dengan sesuatu yang terjadi di masa lalu, ya. Maka bagi kita di masa lalu itu adalah perkara yang gaib karena kita tidak mengetahui. Contoh seperti kisah yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kisah yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Maka cerita yang banyak di dalam Al-Quran di antaranya adalah berkaitan dengan cerita Nabi Nuh alaihissalam. Dan Allah menceritakan sebagiannya, tidak semuanya. Nah, maka ketika tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bagi Nabi Muhammad itu adalah perkara gaib yang beliau tidak mengetahui. Namun bagi Nabi Nuh yang tinggal hidup pada zaman tersebut, maka peristiwa tadi bukan perkara gaib bagi beliau. Jadi sebagian mengetahui seperti Nabi Nuh alaihissalam mengetahui yang terjadi pada saat tersebut, namun tidak mengetahui sebagian yang lain seperti Nabi Muhammad SAW ketika Allah tidak menceritakan detail mengenai cerita Nabi Nuh alaihissalam. Contoh yang lain adalah seperti yang terjadi misalnya peristiwa 1000 tahun yang lalu. Maka orang-orang setelahnya maka tidak mengetahui kecuali ahli sejarah menceritakan kepada mereka. Namun orang yang hidup, ya, pada zaman tersebut mengetahui peristiwa-peristiwa tadi, maka mereka mengetahui. Kemudian sebagian yang lain yang pada zaman setelahnya maka tidak mengetahui. Inilah yang disebut dengan istilah ghaib nisbi, mengetahui sebagian dan tidak mengetahui sebagian. Kemudian para ikhwas sekalian, di antara contoh yang lain berkaitan dengan ghaib nisbi tadi adalah tentang kejadian di alam kubur. Kejadian di alam kubur. Maka kita tidak mengetahui, ya, segala sesuatu yang terjadi di kubur si fulan. Tetapi si fulan yang berada di dalam kubur, dia mengetahui peristiwa yang terjadi kepada dirinya. Maka dia mengetahui, namun sebagian yang lain tidak mengetahui. Maka inilah yang disebut dengan istilah ghaib nisbi. Kemudian berkaitan dengan masalah tukang ramal dan dukun ini, penulis membawakan beberapa dalil tentang bahayanya percaya dan membenarkan mereka.
Di antaranya adalah penulis mengatakan rawa Muslim fi sahihi an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan dari sebagian istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal dengan berbagai macam metodenya, entah dengan kartu kah, dengan garis tangan kah, ya, atau dengan feng shui kah, macam-macam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu. Dia datang ke tukang ramal, lalu dia bertanya, lalu membenarkannya, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Misalnya ada seorang muslim, semalam si Din ini datang ke tukang ramal. Tukang ramalnya berpenampilan kayak ustadz, berjubah misalnya, berbolang, bertasbih, macam-macam. Sehingga banyak yang tertipu. Kemudian betakon tentang barang nang hilang. Jersidin di situ barangnya aja. Atau berkaitan dengan misalnya seseorang yang punya suami. Ternyata suaminya kerja di luar negeri. Kemudian bertanya kepada tukang ramal yang berpenampilan ustadz tadi. Laki pian bebini pulang jar. Padahal kan kada denang tahu. Kemudian laki pian berselingkuh macam-macam. Akhirnya bini bisa berburuk sangka kepada suaminya yang kerja di luar negeri. Ini kan seakan-akan siapa nih? Si peramal tadi yang berpenampilan ustaz tadi tahu perkara-perkara yang gaib yang dia tidak mengetahui. Nah, maka ketika dia datang kepada peramal, dia bertanya lalu membenarkan, maka orang yang berdatang bertanya dan membenarkan, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Lalu dia datang ke kita. Kayak apa ulun jar, kada diterima 40 hari, ulun kada sembahyang kah jar? Maka sidin tetap sembahyang, menggugurkan kewajiban, tapi tidak berpahala dan tidak diterima. Kalau seandainya dia tahu hadis ini, 40 hari sholatnya kada diterima, kada usah sembahyangan jar. 2 kali dosanya jadinya. Yang pertama mendatangi dukun, yang kedua tidak sholat. Maka dia tetap sholat sekalipun tidak diterima. Kenapa? Dia sholat untuk menggugurkan kewajiban. Walaupun akhirnya tidak berpahala dan tidak diterima. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua yang dikeluarkan oleh Abu Dawud meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi seorang dukun dan membenarkan apa yang dia ucapkan, maka dia telah kafir, telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya. Kemudian hadis yang berikutnya, ya, ini cukup banyak ancamannya. Walil arba'ah wal hakim maqala sahihun ala syartihima. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li Abi Ya'la bi sanadin jayyid an Ibnu Mas'udin mithluhu mauqufan. Dan diriwayatkan dari ashabus sunan arba'ah, 4 imam, Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan Imam Nasa'i, ya. Sunan arba'ah. Dan juga Imam Hakim. Mereka menyatakan bahwa hadis ini sahih menurut kriteria mereka, yaitu Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun lalu mempercayai apa yang mereka ucapkan, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Ya'la juga meriwayatkan hadis mauquf dari Abdullah bin Mas'ud seperti hadis di atas dengan sanad yang jayyid. Intinya adalah
Di antara ancaman orang yang mendatangi dan membenarkan perkataan dukun atau tukang ramal, pertama, sholatnya 40 hari tidak diterima. Yang kedua, dia telah kufur terhadap yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Al-Quran menyatakan tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Lalu dia menyatakan ada seorang peramal, yang peramal ini dia mengatakan perkara gaib seperti ini seperti itu berkaitan dengan masa depan, dia percaya, maka kan berarti dia telah kufur kepada Al-Quran, kepada yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka nanti hukumnya bagaimana? Orang yang datang mempercayai tukang ramal yang mengaku mengetahui perkara yang gaib dan masa datang. Apakah orang yang mendatangi ini kufur ataukah tidak? Dosa syirik kecilkah? Syirik besarkah? Apakah apa? Nanti kita akan bahas berkaitan dengan masalah ini. Ya. Intinya adalah ancamannya begitu besar. Yang pertama 40 hari sholatnya dia diterima. Yang kedua dia telah kufur terhadap yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quranul Karim. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya berkaitan dengan silang pendapat para ulama tentang status orang yang datang ke tukang ramal lalu dia membenarkan. Setidaknya ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dia keluar dari Islam, ada yang mengatakan haram, syirik kecil, tidak sampai mengeluarkan dia dari Islamnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita sambung pembahasan ini di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.